Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dengar hari ini Bu Nur mau coaching ya sama Bu Yakti ya. Iya, Ya, semua kabarnya baik kan Bu Nur? ya, alhamdulillah semua baik. Ya, jadi kalau nanti semoga lancar ya. Ya, Kira-kira Bu Nur, apa sih yang sudah disiapkan ini untuk nanti coachingnya? ya. Saya sudah menyiapkan waktu tentunya dan saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang buat Bu Yakti. Lalu saya juga sudah mempersiapkan diri untuk mengadakan coaching terhadap Bu Yakti. Gitu, Ibu. Oke, ya, penting udah janjian gitu ya. Ya, Udah baiklah. janjian. Untuk selanjutnya nanti saat coaching, kira-kira kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan ini oleh Bu Nur? Ya, kompetensinya ada tiga. Yang saya inginkan sih semuanya ada. Dari kompetensi mendengar, aktif, lalu kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan. Itu. Ya, Mudah-mudahan nanti saya bisa. oh iya. Dari ketiganya itu mungkin yang lebih spesifik deh, yang ingin lebih difokuskan nanti saat coaching apa ya Bu Nur? Saya tuh pengen banget ketika mengadakan coaching itu ada di kesadaran penuh gitu bahwa di hadapan saya tuh ada seseorang yang sama-sama punya masalah tapi diharapkan nanti dia punya menyelesaikan masalah sendiri gitu Ibu. Oke, ya, itu kan kompetensi kita ya nanti saat coaching. Kemudian nanti saat coaching itu kan ketemu Bu Yekti dengan segala apa ya permasalahannya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya dari nanti saat praktek itu indikatornya yang akan dikembangkan menurut Bu Nurela itu apa ya? Ya, dari coaching nanti saya harapkan nanti eh, Bu Yakti itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa menemukan solusi yang dia hadapi sendiri gitu. Kalau saya mungkin nanti akan menjadi pendengar aktif saja, karena tentu yang bisa menyelesaikan masalah eh, itu adalah Bu Yakti sendiri gitu. Jadi saya harapkan itu yang saya inginkan. Oke, Bu Nur. Baiklah, silakan karena ini sudah janjian ya, silakan dilaksanakan aja, dimulai saja. Terima kasih untuk observasi awalnya. Saya akan menyimak Bu Nur sama Bu Yeti saat coaching. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Salam. Halo Bu Yakti, bagaimana kabarnya? Halo Bu Nur, Alhamdulillah sehat. Bu Nur apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita mau mengadakan coaching ya. Kira-kira obrolan apa nih yang akan kita obrolkan nanti? Iya, ini kesalahan atau unek-unek ya, yang tidak, saya sering ini cerita teman-teman juga sama ternyata gitu ya. Ini salah satu dari murid saya yang sering sekali sudah lama beberapa hari ini itu tidak berangkat sekolah dan kemudian ketika berangkat pun dia sering sekali datang ke kelas itu lambat masuk kelasnya. Begitu Bu Nur. Oh iya, jadi permasalahan anak yang tidak berangkat sekolah. Dari obrolan nanti yang Ibu harapkan apa nih dari pembahasan ini? Saya sih berharap sekali dengan obrolan kita hari ini saya dapat menemukan atau solusi ya, menemukan solusi permasalahan dari saya atau dapat mengatasi permasalahan saya begitu Bu Nur. Ya. Kira-kira apa nih yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi anak yang tidak berangkat sekolah? Yang selama ini yang sudah saya lakukan sih sementara baru untuk bertanya dengan teman ya, teman satu kelasnya gitu yang mungkin rumahnya ada yang dekat gitu. Saya bertanya kenapa sih si ini kan kebetulan anak
saya bertanya kenapa sih Rizky akhir-akhir ini kok sering sekali tidak masuk sekolah, terus kemudian kalaupun berangkat itu pasti selalu terlambat begitu. Saya baru menanyakan ke teman-teman yang teman dekatnya di kelas atau yang rumahnya tidak begitu jauh begitu Bu Nur. Oke, jadi kalau ibu berarti ingin menerapkan kedisiplinan terhadap anak ya, berarti dia anak suruh berangkat sekolah. Kalau misalnya saya kasih rentang nilai nih, misalnya dari 1 sampai 10, ibu sudah menerapkan kedisiplinan anak, ibu sudah dapat nilai berapa? Saya masih kalau untuk memberikan aturan atau kedisiplinan ke siswa sih saya sebetulnya sudah mencoba ya Bu ya, tapi untuk tingkat keberhasilannya ini yang masih di posisi 6 Ibu Nur, yang masih belum ditaati atau masih banyak sekali siswa yang belum berangkat sesuai waktu kehadiran atau mungkin sesuai jadwal gitu. Meskipun itu kesepakatannya itu sebetulnya sudah ada ini Bu Nur. Oke. Lalu dari 6 itu nanti kedepannya ibu ingin mengharapkan nilai berapa? Ya yang saya harapkan pasti ya ingin nilai yang maksimal ya. Nilai 10 betul-betul saya ingin harapkan begitu Bu Nur. Meskipun nanti belum maksimal ya paling tidak mendekati maksimal begitu. Untuk mendapatkan nilai itu, kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukannya? Atau tindakan apa? Selama ini yang baru saya lakukan itu yaitu tadi Bu Nur, baru menanyakan ke teman yang dekat begitu ya. Baru mencari info-info dari teman sekitarnya Bu, yang menjadi selama ini menjadi teman akrabnya di kelas. Saya tanya, kemudian saya maksudnya baru menggali sampai maksudnya bersama dengan temannya begitu Bu Nur. Oke, ya berarti baru sama siswa ya. Lalu untuk melakukan agar nilai itu menjadi 9, tindakan apa saja atau mungkin perlu teman-teman atau perlu berkolaborasi dengan siapa saja nih agar bisa membantu mendapatkan nilai 9? Baik Bu Nur. Mungkin itu kan saya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, tidak hanya mencari tahu dengan teman dekat saja, tapi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, terutama wali kelas, kemudian guru BK, begitu Bu Nur. Ya, wali kelas dan guru BK ya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekitar. Oke, kalau gitu tindak lanjut berikutnya agar si anak ini bisa berangkat sekolah gitu. Kira-kira apa saja nih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mendisiplinkan anak? Mungkin tadi ya dengan kolaborasi dari dulu permasalahannya sebetulnya apa, alasannya kenapa sih anak tersebut tidak berangkat sekolah, apakah mungkin karena tidak punya uang atau males atau dan lain sebagainya begitu ya, karena yang info saya terima dari sahabat dekatnya kan karena dia hanya karena malas saja itu, karena di lingkungan rumahnya ternyata kalau malam hari juga sering keluar rumah begitu Bu Nur. Jadi saya ingin mencoba kebenarannya seperti apa, nanti dengan wali kelas saya berkoordinasi dengan wali kelas dengan BK untuk melakukan mungkin sebaiknya ada tindak lanjut ya untuk diadakan kunjungan ke rumah gitu ya, home visit begitu. Jadi nanti tahu dan juga jangan sampai ada siswa yang sering tidak hadir di sekolah itu orang tuanya tidak tahu begitu Bu Nur ya. Jadi yang saya harapkan juga ada keterlibatan dari orang tua memahami, oh ternyata anaknya tidak berangkat kenapa. Jangan sampai nanti tiap hari dari rumah berangkat nanti ternyata tidak sampai sekolah begitu. Itu yang saya khawatirkan sekarang sebetulnya seperti itu. Jadi ada kolaborasi dari guru BK, wali kelas dan orang tua juga begitu Bu.
Oke, dari rencana Ibu nih yang tadi keterlibatan BK, keterlibatan wali kelas, dan keterlibatan orang tua, kira-kira hal apa saja nih yang akan dilakukan untuk hal dekat ini? Kira-kira waktu yang akan dekat-dekat ini, Ibu mau melakukan apa? Dalam waktu dekat ini langsung saja ya ingin menindaklanjuti, saya langsung bertemu dengan guru wali kelasnya bercerita, guru PK juga saya ceritakan, terus langsung untuk tidak mencari tahu kebenaran dan keberadaannya anak tersebut sering tidak masuk itu karena apa begitu. Saya khawatir nanti kalau dia males sudah berkepanjangan tidak ingin sekolah itu jadi nanti malah berkelanjutan tidak mau berangkat sekolah begitu loh Bu Nur. Itu yang betul-betul saya langsung untuk kegiatan bertemu langsung dengan orang tua. Oke, mudah-mudahan nanti anak-anak Ibu akan belajar disiplin ya. Minggu depan saya ingin tahu nih hasilnya dari tindakan Ibu yang dilakukan. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Nur untuk kegiatan coaching hari ini. Alhamdulillah saya sudah sedikit ada pencerahan ya untuk melakukan kolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dengan orang tua juga, selain tadi dengan teman dekatnya siswa tersebut. Terima kasih Bu Nur atas pertemuan hari ini. Nanti kalau saya sudah menindaklanjuti berkunjung ke rumah siswa tersebut, nanti saya langsunglah bercerita ke Bu Nur ya. Siap. Bagaimana hasilnya begitu. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sukses kan tadi coachingnya dengan Bu Yeti? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ini yang pertama nih ya, kita ngobrol lagi ya setelah tadi coaching. Kira-kira tadi di awal kan Bu Nur sudah menyampaikan indikator ketercapaiannya ya. Nah, kira-kira setelah coaching gimana nih, tercapai atau tidak, atau sejauh mana ini indikator ini ketercapaiannya? Ya, alhamdulillah dari coaching tadi ternyata Bu Yekti itu dia mampu menyelesaikan masalah sendiri yang tadinya dia hanya menanyakan terhadap temannya, lalu ternyata dia mampu untuk menggali teman-teman yang di sekolahnya, misalnya guru BK, guru kelasnya, dan bahkan dia akan mengajak sama orang tua murid. Jangan sampai katanya orang tua murid itu tidak tahu bahwa anaknya itu tidak berangkat gitu. Jadi menurut saya Bu Yakti itu dia sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik sekali Bu Nur sudah praktek atau sudah melakukan coaching dengan Bu Yakti sampai dengan Bu Yaktinya terbuka gitu ya. Baiklah, ini saya sekedar menyampaikan ya Bu Nur, menyampaikan catatan hasil observasi saya selama Bu Nur tadi coaching sama Bu Yakti. Dari alur tirta yang dipraktekkan sudah runtut, mulai dari tujuan itu sudah tersampaikan jelas, sampai coachingnya menyampaikan dengan jelas apa yang ingin dibicarakan saat coaching. Kemudian saat identifikasi juga tergali informasinya lebih dalam dari coaching. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah beberapa option. Jadi rencana aksi yang tadinya 1 atau 2, kemudian setelah digali oleh Bu Nur, ternyata Bu Yeti mau lebih menemukan lagi aksi-aksi yang akan dilakukan. Nah, ini yang kurang kayaknya Bu Nur itu kurang yang terakhir itu yang tanggung jawab. Nah, itu kayaknya kurang sedikit menanyakan komitmen di akhir atau di akhir coaching itu, komitmennya mau apa langkahnya. Semuanya prakteknya. Nah, kemudian ini untuk kompetensinya Bu Nur tadi kan walaupun tiga-tiganya
semuanya sudah ingin dilakukan. Tadi menyampaikan ingin lebih spesifik untuknya kehadiran penuh. Nah, itu sudah benar-benar ada dalam praktek tadi, dalam coaching tadi. Jadi antara Bu Nur sama Bu Yeti itu dalam posisi kehadiran penuh. Jadi semuanya paham kondisi hari ini, waktu ini adalah sedang coaching. Kemudian mendengarkan aktif sampai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih Bu Nur, kan kita mungkin akan dihadapkan coaching-coaching yang lain. Barangkali rekan-rekan kita mau ngobrol dengan kita, mungkin dengan untuk coaching. Kira-kira kompetensi apa sih ya yang masih ingin ditingkatkan oleh Bu Nur dalam coaching? Saya ingin banget tuh menggali pertanyaan berbobot gitu, karena saya sedikit kesulitan ketika berbicara, jadi mungkin saya harus lebih menggali atau lebih banyak membaca referensi agar saya bisa bertanya gitu, menggali pertanyaan berbobot begitu Ibu. Oh iya, bagus itu ya. Nanti lain kali kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita bisa sharing ya, belajar bareng tentang kompetensi-kompetensi coaching. Baiklah Bu Nur, terima kasih waktunya. Bu Yeti juga ya, terima kasih. Saya akhiri untuk coaching kali ini. Saya sebagai observer, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.